Halo, selamat datang di Passing Wantu bersama saya Pratama Dono. Kali ini kita akan menyambut pesta paling akbar di kompetisi benua biru Eropa, yaitu Liga Champions Eropa. Yang dimana kemarin malam, hari Kamis waktu Indonesia sekitar jam 11 malam telah diberlakukan pengundian Liga Champions di Istanbul, Turki. Edisi kali ini Liga Champions menunjuk Stadion Kretovski, Rusia, Saint Petersburg sebagai venue partai final. Dan di kali ini memunculkan banyak fakta menarik juga, banyak sekali momen yang berkesan dari Liga Champions Eropa sendiri. Jika di sebelumnya kita telah mendapatkan juara adalah Chelsea, yang dimana menang atas City 1-0 di Lisboa, di Portugal. Dan kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta menarik dari hal yang harus Anda perhatikan di Champions musim ini. Sebelumnya kemarin malam telah jadi pembagian pot Liga Champions yang dimana dilakukan oleh legenda Chelsea yaitu Branislav Ivanovic dan juga Michael Essien. Pot pertama ada Chelsea, Villarreal, Lille, Sporting Lisbon, Man City, Inter Milan. Di pot 2 ada Real Madrid, Barcelona, Liverpool, PSG, Sevilla, dan juga Borussia Dortmund. Di pot 3 ada Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, Red Bull Leipzig, FC Salzburg, FC Porto, Atalanta dan juga Zenit Saint Petersburg. Dan di pot terakhir, pot 4, ada Besiktas, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmo, Wolfsburg, dan juga tim debutan dari Moldova, Sheriff Tiraspol. Dan akhirnya muncul grup di Liga Champions musim ini. Kita mulai dari grup A, yang dimana-mana ini adalah grup yang sangat-sangat superior, yang dimana ada PSG, Man City, ada Red Bull Leipzig, dan juga Club Brugge. Bicara tim ini, menurut saya bakal lolos mungkin adalah City dan juga PSG, yang dimana tim ini adalah tim-tim kuat. Dan mungkin kita pasti akan berandai-andai saja CR7 gabung di City, pasti itu akan menjadi yang sungguh luar biasa duel antara PSG diwakili oleh Messi, City diwakili oleh Ronaldo. Namun sayang itu hanya mimpi, karena Ronaldo resmi bergabung dengan Manchester United. Kemudian ada Red Bull Leipzig yang tim yang sangat bagus di musim lalu. Namun sekarang sepertinya cukup biasa aja ya, karena dia tinggal oleh Julian Nagelsmann dan juga backnya Dayot Upamecano. Apalagi sekarang ada isu akan hengkang Marcel Sabitzer ke Bayern Munchen. Di grup B ada Atletico Madrid, Liverpool, Porto dan juga AC Milan. Di sini akan banyak sekali momen yang sangat menarik seperti ATM Liverpool. Di musim 2019 dan juga 2020, ATM berhasil menyingkirkan Liverpool yang dimana sebagai juara bertahan di fase 16 besar. Ini sungguh akan bagaimana kita lihat nantinya, apakah Liverpool mampu membuat ATM juru kunci atau ATM yang sungguh lolos ke fase knockout. Kemudian ada AC Milan melawan Liverpool. Tentu ingat bukan memori di Istanbul, Turki, yang dimana Liverpool mampu juara Champions setelah comeback dari AC Milan dengan di 3 gol di babak pertama. Bagaimana sekarang? Pool dengan Jota, Salah dan Mane melawan AC Milan dengan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Dan juga ada Porto, yang dimana Porto ini sebenarnya tim bagus karena kemarin ia mampu mengandaskan Juventus. Kita lanjut ke grup C. Ada Sporting Lisbon dari Portugal, Dortmund Jerman, Ajax Belanda, dan juga Besiktas Turki. Di sini mungkin agak diunggulkan dari sisi Dortmund karena jelas unggul segalanya, materi pemain dan juga taktik dari Marco Rose yang dulu kemarin mampu membuat Borussia Mönchengladbach bermain di Liga Champions dan mampu lolos dari fase grup. Mungkin menurut saya yang lolos bakal Dortmund dan juga Ajax ya, karena Ajax benar-benar pemainnya atraktif dan juga tik-taknya juga oke. Kita lanjut ke grup C. Kita lanjut ke grup D. Grup D ini sangat menarik karena ada Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk dan juga tim debutan
Sheriff Tiraspol. Grup D ini seperti mengulang dari musim lalu, yang dimana di grup B berisikan sama Inter Milan, Donetsk, Real Madrid juga Borussia Mönchengladbach. Bahkan di akun Twitternya Gladbach, seperti ia menunjukkan sebuah kata-kata yang reuni yang diundang oleh tim grup D ini. Kita ingat betul musim lalu Real Madrid melawan Donetsk takluk di 2 match. Kemudian Inter juga melawan Donetsk juga imbang di 2 match. Dan menurut saya mungkin yang lolos adalah Inter dan juga Real Madrid. Grup E, grup yang sungguh-sungguh luar biasa, berisikan Bayern Munchen, Barcelona, Benfica, dan juga Dinamo Kiev. Ini seakan-akan membuat luka lama bagi Barcelona, yang dimana di musim 2019-2020, yang dimana Munchen menang, Munchen menggulung Barca dengan skor 8-2. Skor yang sungguh luar biasa. Akankah di musim ini terulang kembali? Tentu kita bikin penasaran, bukan? Munchen dan Barca akan lolos ke fase knockout. Next ke grup F ada Villarreal, Manchester United, Atalanta, dan juga Young Boys. Menurut saya ini seperti ada memori kelam di musim kemarin di partai final UEFA Europa League antara Villarreal melawan MU, yang dimana MU yang diunggulkan menang, namun takluk oleh Villarreal via adu penalti. Kita lihat bagaimana musim ini, apalagi setelah MU memperoleh CR7, apakah bakal menang dan lolos dengan mudah di fase grup F ini, ataukah justru MU akan terlempar dari Champions ke Europa League karena ada Atalanta yang juga sangat superior dan kuat permainannya dari pelatih Gian Piero Gasperini. Jadi di grup F ini menurut saya yang bakal lolos adalah MU dan juga Atalanta. Villarreal mungkin ya karena dia spesialis tim Europa League, mungkin dia akan mengalah untuk MU, dia akan lolos di peringkat 3 hingga akhirnya dia lolos ke Europa League. Next ke grup G, grup yang sangat dianggap sepele karena ada Lille, Sevilla, Wolfsburg, dan juga FC Salzburg. Menurut saya di atas kertas Sevilla unggul segalanya akan pemain, dan menurut saya bakal lolos adalah Sevilla dan juga VfL Wolfsburg. Grup H, Chelsea, Juventus, Malmo, dan juga Zenit Saint Petersburg. Kita ingat di musim 2012-13 di mana Juventus mampu memenangkan laga melawan Chelsea. Bagaimana musim ini? Apalagi Juve ditinggal oleh CR7 dan Chelsea semakin kuat dengan datangnya Lukaku. Dan menurut saya yang lolos adalah Chelsea dan juga Juventus. Dan di kali ini tidak hanya pembagian Liga Champions, ternyata UEFA juga mengumumkan penghargaan pemain terbaik di musim lalu. Untuk kategori coach terbaik di musim lalu adalah Thomas Tuchel, mampu memenangkan Liga Champions bersama Chelsea yang hanya memainkan laga di setengah musim. Kemudian untuk pemain terbaik laki-laki adalah Jorginho. Ya jelas karena dia menangkan Champions bersama Chelsea dan juga menang Euro bersama Italia. Tidak hanya itu, UEFA juga memberikan penghargaan dari kiper terbaik Champions League musim lalu adalah Eduardo Mendy dari Chelsea, dan juga penghargaan dari bek terbaik Ruben Dias, pemain baru dari City yang dibeli dari Benfica. Untuk gelandang terbaik di Champions musim lalu adalah N'Golo Kante, sungguh pemain yang ngotot dan gak pernah lelah, ngeyel. Untuk di post striker yang menang adalah Erling Braut Haaland milik Borussia Dortmund dengan 10 gol di musim lalu. Tidak hanya itu, UEFA juga mengumumkan UEFA President Award kepada Simon Kjaer dan juga timnas Denmark atas upayanya menolong Christian Eriksen yang kolaps melawan Finlandia di match pertama Euro 2020. Mungkin itu sekian dari saya yang saya sampaikan fakta-fakta menarik dari Pot Champions League musim ini. Kira-kira bagaimana musim ini? Dan apakah Anda memiliki prediksi yang menang siapa di musim ini Champions League? Ataukah itu City, MU, atau Bayern Munchen? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja dari saya.
Kita akan bahas di next berikutnya. Dan jangan lupa tekan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Dan sampai jumpa.